Selamat siang Pak. Selamat siang. Dalam perusahaan tidak ada batas umur pensiun tadi ya. Oke. Namun karena satu hal, salah satu karyawan kami yang juga merupakan salah satu senior perusahaan mau mengajukan pensiun. Padahal sebagai finance manager dia tahu benar kalau kondisi perusahaan rugi 3 tahun ini berturut-turut. Mohon advice-nya. Bagaimana perhitungan pensiun bagi perusahaan yang rugi dan kondisinya tidak baik-baik saja, nggak pakai saja, tidak baik-baik, tidak baik maksudnya. Apakah boleh kami bayar per bulan pensiun, per bulan pensiunnya, uang pensiunnya? Baik, jadi ini menarik nih. Di perusahaan nggak ada batasan umur pensiun. Ya. Nah, dalam perundangan itu memang tidak diatur batasan nilai usia. Ya. Maksudnya pencapaian usia tertentu ditentukan dalam perundangan bahwa ini adalah usia pensiun, nggak ada. Perusahaanlah yang harus menentukan. Ya, maka dalam konteks pertanyaan ini, maka di perusahaan Bapak Ibu yang bertanya harus menentukan. Dan ini biasanya muncul dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Kalau nggak ada ya memang perusahaan harus menentukannya. Ya, itu pertama. Kemudian karena isunya nanti kan berkembang nih. Isu pertamanya pasti tentang perdebatan masalah batasan usia pensiun. Perusahaan belum menentukan. Ini ada karyawan ngajuin pensiun. Ya. Nah ini yang menarik. Karyawan mungkin akan berangkat dengan bukti-bukti lain bahwa usia pensiun yang pantas atau yang pernah terjadi. Atau apa yang lain sebagainya, mungkin dia punya bukti yang lain bahwa mengarahkan pada usia tertentu yang kebetulan adalah usia dia hari ini, maka dia menyatakan bahwa dia wajar bagi dia untuk mengajukan pensiun. Nah, apalagi kalau sudah pernah ada kasus-kasus sebelumnya ya, maka perusahaan harus berhati-hati. Maka lebih bagus perusahaan memang mengatur. Itu pertama. Nah, kemudian kalau tentang kasus bahwa saat ini ada yang mengajukan pensiun dalam posisi dia sebagai finance manager, kebetulan dia tahu kalau kondisi perusahaan rugi. Sebenarnya buat saya ini nggak ada hubungannya ya. Maksudnya apapun posisi dia, perusahaan sedang rugi atau tidak rugi, kalau dia memang menyatakan bahwa pantas atau wajar bagi dia dengan segala pertimbangan dan dasar hukum serta alat bukti yang dia miliki, dia itu wajar untuk mengajukan pensiun, maka ya itu hak dia, hak dia. Ya, bahwa perusahaan hari ini sedang rugi dan sebagainya, itulah makanya tadi kalau ingat di awal saya ada sentil-sentil tentang mempertimbangkan penggunaan asuransi pesangon tadi. Saya nggak bermaksud mempromosikan asuransi tertentu, tidak menyebutkan merek nggak ada merek tertentu, saya tidak asuransi minded. Tapi itu dalam dunia usaha sering menjadi bahan pertimbangan, maksudnya dipakai untuk mengantisipasi kondisi ini. Perusahaan lagi rugi loh, perusahaan cash flow-nya lagi rusak, lagi susah, lagi berat, cash flow-nya lagi babak belur nih dan sebagainya. Likuiditas terganggu, mau jual aset nggak laku-laku, misalkan. Invoice belum dibayar, misalkan. Utang merajalela. Utang merajalela. Untung aja perusahaan nggak kerja sama debt collector. Ya kan? Atau mau pinjol. Jadi, nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini ada kalau itu memang menurut dia adalah hak dia, ya sudah biarkan itu hak dia. Ya kan? Tinggal kita memastikan apakah memang pertimbangannya tadi benar apa enggak. Cara apa enggak mengajukannya, kan begitu. Saya nggak bisa menjawab terlalu dalam karena saya nggak tahu bagaimana kondisinya sebenarnya, dokumen dan alat bukti lainnya. Jangan-jangan sudah pernah ada kasus sebelumnya, jangan-jangan ada dokumen tertentu yang menjadi dasar bagi si finance manager ini dan sebagainya, ya kan. Nah, kemudian bagaimana perhitungan pensiun bagi perusahaan yang rugi dan kondisi tidak baik? Dalam perundangan ketenagakerjaan kita, kalau kalau alasan PHK adalah pensiun, maka tidak ada perbedaan antara rugi dan untung. Ya, karena asumsi dari perundangan, perusahaan itu sudah menyiapkan. Kenapa kok perundangan berani-beraninya bilang
berasumsi bahwa perusahaan sudah menyiapkan dana. Kan ada DPLK, ada laporan keuangan ya setiap tahun tuh. Ya kan, ada PSAK 24 tuh yang mereka buat laporan tiap tahun yang disebutkan bahwa dia menganggarkan dana untuk kepentingan PHK dan sebagainya, dan itu dilaporkan sudah dianggarkan, tapi ternyata dalam praktek nggak dilakukan. Artinya sebenarnya yang melanggar perusahaan, kan begitu nih dalam konteks ini ya. Maka perundangan tidak membedakan perusahaan rugi dan tidak rugi untuk kepentingan pensiun. Kecuali PHK-nya PHK bukan pensiun. Ada PHK khusus perusahaan rugi, ya itu beda. Inisiatifnya dari perusahaan kalau itu, bukan dari karyawan. Ini kan permintaan karyawan. Nah, kemudian pertanyaan terakhirnya adalah, boleh kami bayar per bulan uang pensiunnya? Maka inilah yang bisa dimasukkan ke dalam PB, janjian bersama. Jadi apabila terjadi sebuah negosiasi, kemudian tercapailah kesepakatan tertentu, misalkan nilainya, kemudian metode pembayarannya beberapa kali misalkan, dan si karyawan menyetujuinya, maka silakan saja. Dibuatlah PB-nya, perjanjian bersama, kemudian segera daftarkan ke PHI setempat, ya. Misalkan, dia secara undang-undang harusnya dia punya hak misalkan 56M. Nah, kan sekarang angka yang lagi bagus itu kan 56M, 500 miliar, 40 rekening lebih, kan begitu ya. Mobil yang lagi laku apa namanya sekarang? Rubicon, Harley, ya kan? Itu yang lagi laku kelas. Nah, jadi kalau sepakat ya silahkan. Misalkan tadi ya 56M itu hak dia secara hukum. Kemudian perusahaan nggak punya duit untuk bayar segitu langsung. Aku cicil ya Den, boleh nggak? Boleh lah. Cicil 3 bulan atau cicil 6 bulan. Silakan. Tentukan sekalian secara detail. Besarannya berapa? Apakah tetap 56M atau jadi 500 miliar? Ya, tergantung. Misalkan karena dicicil, aku maunya 500 miliar deh. Tapi dicicil berapa kali misalkan? Ya silakan kalau sepakat, buat kapan jatuh temponya dan sebagainya. Ya, itu dicantumkan dalam PB, perjanjian bersama. Kemudian PB tadi didaftarkan ke PHI, panitera PHI setempat. Ya, supaya mengikat kedua pihak dan mengikatnya final, seperti layaknya putusan yang bersifat tetap, surat pengadilan yang bersifat tetap. Begitu ya, kurang lebih.